Saya lagi 10 menit. Nah, ini ya, jadi sekalian kita mengulang dulu machine learning with Python. Baik ya, jadi ini kita coba melihat ya, yang kita pelajari ke depan itu tentang machine learning itu seperti apa gitu ya. Ini sebagai, gitu. Tapi ya sebetulnya kita sudah eh, persiapannya sudah eh, cukup banyak juga ya. Tapi persiapan teknis ya, mempelajari Python gitu ya, mempelajari Jupyter gitu. Nah, sekarang karena kita sudah mau masuk ke tadi persiapan apa lah ya, persiapan bahasa lah ya, persiapan sarana gitu ya. Nah, ini karena kita sudah mau masuk substansi ya, alat-alat teknis yang akan digunakan dalam machine learning itu, saya merasa perlu kita juga mereview ya, secara singkat ya, yang akan kita hadapi ke depan. Jadi sebetulnya yang lebih eh, khusus ya istilah kita machine learning menurut saya yang lebih tepat lah ya, machine learning. Meskipun tadi hutan itu pakainya data mining gitu ya. Nah, memang data mining mungkin lebih luas gitu ya. Eh, Meskipun secara khusus juga dia sama dengan machine learning ini. Ada lagi data analisis ya. Data analisis jadi materi nama mata kuliah kita ya, analitika data gitu ya. Tapi isinya juga sama. Meskipun ya mungkin nanti variasinya tadi ya, data analitik mungkin ada tambahan variasi ya. Data mining ada tambahan variasi apa. Nah, machine learning ini sudah spesifik ya. Kalau orang sudah bilang machine learning, rata-rata asosiasinya sama ya, langsung ke teknik-teknik machine learning. Nah, secara definisi apa? Definisinya adalah, nah ini, the study of computer program ya. Eh, jadi belajar pemrograman komputer atau algoritma yang that can learn by example, yang kita pelajari dengan eh, contoh gitu ya. Jadi si komputer itu kita berikan eh, data ya untuk dia bisa belajar. Ya. Nah kemudian untuk membuat komputer bisa belajar itu kita bikin program. Ya. Jadi ini belajarnya dua nih. Belajar untuk kitanya, untuk membuat program komputer, dan sebetulnya membuat komputer belajar juga gitu. Membuat komputer belajar sehingga bisa memberikan model kepada kita juga gitu ya. Nah, jadi mesin literal, jadi kita membuat algoritma untuk si komputer bisa belajar ya dan kemudian membuat model gitu ya. Nah, algoritma machine learning itu dapat dibuat umum ya from existing example or of a test, dari contoh-contoh yang ada atau dari tugas-tugas yang ada. Ya, jadi awalnya mungkin kita bikin untuk data-data yang kita berikan kepada komputer itu. Tapi sebetulnya hasilnya itu akan kita generalisasi ya, kepada data yang belum lengkap ya, yang nanti kita akan tambahkan atau yang nanti akan kita peroleh. Jadi misalnya ini ya, eh, kita itu sudah punya data eh, ini apa gambar-gambar buah-buahan gitu ya, gambar-gambar buah. Ada misalnya 5.000 gambar buah-buahan ya. Nah, gambar-gambar buah-buahan itu yang sudah ada gambarnya dan ada nama buahnya gitu ya. Itu kita bilang menjadi training set ya. Menjadi seperangkat gambar yang sudah diberi image ya. Itu yang sudah diberi label. Ini gambar apel, ini gambar jeruk gitu ya. Ini gambar durian gitu ya. Nah, si komputer kita minta sesudah dia melihat training set tersebut ya. Nah, kita minta dia membuat ini makanya algoritma gitu ya. Jadi kita mengirim datanya ke komputer itu kita pakai program gitu ya. Tapi juga kita minta komputer untuk membuat eh, apa model ya, model untuk melakukan pengklasifikasian image gitu ya. Nah, itu juga kita buat dalam program ya.
how to apply labels accurately to new previously unseen image gitu ya. Jadi yang training set itu tadi berapa? 5.000 gitu ya. Itu sudah ada image-nya, sudah ada namanya gitu ya, nama buahnya apa gitu. Itu training set. Tapi nanti dia harus kita minta belajar dari training set itu, si komputer kita minta dia bikin mesin gitu ya, bikin mesin. Mesin untuk apa? Untuk bisa mengklasifikasikan nanti ada image-image yang baru ya dan belum dia lihat gitu ya. Untuk dengan dia hasil belajar tadi, dia sudah membuat mesin tadi, dia harus memprediksi ya apa nama image tersebut gitu ya. Nah, jadi ini lebih lanjut seperti ini contohnya yang pertama. Jadi misalnya atau bukan sekedar kalau tadi kan image classification ya. Bisa juga suara gitu ya, suara. Suara itu kita berikan kepada komputer juga gitu ya. Ada suara siapa suara saya misalnya ya. Kemudian saya menyuruh mahasiswa gitu ya untuk mentranskrip. Cuma tidak hanya ya suara apa 1 jam saya bicara ditranskrip kan eh, itu sudah berapa kata kan di situ ya. Nah, dengan suara saya saja si komputer nanti mungkin sudah terlatih gitu ya. Saya bicara begini itu pas saya bilang saya komputer bisa mempelajari ya di transkripnya saya bilang saya itu dia tulis saya oh kalau pas nadanya seperti ini ya dia kan terima dalam bentuk ini apa namanya di berikutnya ini audio sinyal gitu ya. Nah, kalau audio sinyalnya begini nanti berarti itu artinya apa? Kalau audio sinyal seperti apa nanti seperti apa? Maaf ini jadi kalau di sini nggak ada itunya ya. Reviews. Nah gitu ya. Terus balik lagi ke sini ya. Jadi dia kita kirim sinyal. Jadi kalau saya ngirim hanya bukan hanya saya, ada 100 naskah apa 100 file audio gitu ya. Dengan 100 hasil transkrip atas audio tersebut, maka si komputer sekarang belajar dengan berbagai variasi suara orang ya dan dengan berbagai kata ya. Dia harus bisa mempelajari tadinya dia belajar kalau dia suaranya begini oh sesudah dia lihat dari transkrip oh itu ternyata artinya begini saya harus nulis begini gitu ya jadi pertama kita kasih data yang sudah dilabelin gitu ya istilahnya tapi nanti kita kasih lagi yang baru nah dia harus bisa memprediksi ya yang baru yang tidak ada transkripnya itu dia mengatakan apa gitu ya dia harus nah ini kan kedepannya kita akan menggunakan si komputer itu ya. Kalau sekarang saya ingin menuliskan apa yang saya katakan, saya bayar orang ya. Saya bayar orang untuk mentranskrip ya. Saya dulu ya eh, awal-awal jadi dosen penelitian pakai wawancara, ya saya bayar orang, bayar orang cari mahasiswa yang eh, butuh uang nih kayaknya gitu. Nah, tolong transkripkan ya. Ya, nanti dikasih 100.000 misalnya satu halaman gitu ya atau 5 halaman gitu ya. Itu kan eh, apa namanya contoh sekarang berjalannya seperti itu. Nah ke depan kalau sudah kita punya mesin learning yang menteraksi dan itu sudah banyak ya, eh, kita tidak perlu bayar orang lagi ya, tinggal jalankan program kita. Malah bisa kita jual ya kepada orang lain program kita untuk mentranskrip tersebut. Nah jadi eh, apa namanya kita berikan example ya data-data suara, file suara ya dan hasil transkripnya. Itu namanya training data. Nah, hasil training data itu harus bisa digeneralisasikan ya, sehingga ketika dia mendapatkan data baru, dia juga bisa eh, mentranskrip gitu ya. Jadi tadi kan misalnya datanya hanya bisa dia langsung diketahui ya dari kita, itu artinya how do I get to Ann Arbor gitu ya. Tapi yang berikutnya kita kasih sinyal audio, file audio yang berbeda karena dulu training data sudah cukup banyak ya, maka si
komputer juga sudah akan bisa memprediksi ya kalau sinyalnya seperti ini. Oh ini hello artinya. Oh ini artinya please order me a pizza. Nah ini berlaku tidak hanya untuk tadi eh, recognition eh, sound ya, sound atau voice recognition. Nah bisa juga email kita itu kan dulunya eh, kita banyak menerima spam gitu ya, nah, spam. Nah, secara tidak kita ketahui ya, sebetulnya Google Mail gitu ya, misalnya Yahoo Mail gitu ya, dulu belajar tuh dari email-email yang kita terima itu, dia lihat perilaku kita ya, mana email yang kita klik oke gitu ya, dibaca, mana yang tidak kita buka gitu ya, tidak kita buka. Nah, dia membedakan email yang kita baca itu yang misalnya apa judulnya apa gitu ya. Itu apakah yang ngirim itu ada di dalam data kita atau tidak gitu ya. Dalam address kita atau tidak. Dan apa namanya isinya juga tentang apa gitu ya. Nah, itu dia pelajari sehingga dia jadi pintar gitu ya. Dia bisa membedakan mana email yang penting dan mana email yang tidak penting ya. Karena ternyata terus sesudah email ditemukan orang-orang kemudian juga ada yang apa namanya memanfaatkan secara tidak tepat gitu ya, mengirim pesan-pesan yang spam gitu ya, spam. Nah, ini berarti untuk membantu pengguna email maka ini dulu sudah berjalan machine learning itu ya. Kita sekarang sudah memanfaatkan ya di email-email kita kan yang spam-spam sudah terpisah dari email yang benar. Itu contoh kedua ya. Contoh ketiga ini di googling gitu ya, search pay dulu Yahoo sekarang Google ya yang terkenal gitu, Bing gitu, di Windows di Microsoft itu. Nah, itu juga belajar gitu ya, kita ngetik untuk mencarikan sesuatu, nah, itu terus keluar dari sana ya, biasanya yang dicari itu yang seperti apa itu kelihatan dari yang terus diklik gitu ya, oleh kita ya. Eh, Nah, nanti dari kebanyakan orang mencari, kemudian kebanyakan orang terus mengambil halaman mana yang dipakai gitu ya, menjadi dasar untuk si Google. Kemudian, oh kayaknya kalau orang mencari begini, kita kasih yang begini gitu ya. Meskipun kemudian itu dijual juga ya. Kalau yang bayar jadi bisa naik gitu ya. Tapi awalnya mungkin dari perilaku gitu ya, perilaku orang mengklik-klik gitu ya. Tapi kemudian dimanfaatkan ada algoritmanya yang untuk menaikkan eh, di urutan em, awal gitu ya, itu bisa dibayar. Nah ini juga yang ketiga ini, yang keempat ya, driverless car ya, driverless car. Jadi ini juga mesin learning nih udah lebih canggih lagi nih ya. Saya juga kemarin eh, lihat video tuh, lihat video ada tiga mobil katanya, Toyota gitu ya, kemudian Tesla ya, eh, dan terakhir BYD ya, BYD ya. Itu yang jadi ada percobaan atau apa pengujian ya, ketiga mobil itu yang driverless gitu ya, eh, dijalankan pada kecepatan tertentu gitu ya. Kemudian dia dihadapkan pada satu jalan gitu ya, yang ada orang-orangan berjalan. Jadi untuk melihat kesensitifan si mobil itu, ya itu pas dia lewat di garis tersebut, nah dia dilewatkan orang-orangan itu ya. Nah, yang Toyota dia bisa langsung ngerem tuh, langsung ngerem jadi tidak sampai nabrak. Yang eh, Bayodi juga sama ya. Pas ada orang dia langsung ngerem gitu ya. Tapi ternyata yang Tesla pas orang datang jalan gitu ya, ditabrak. Jadi di dalam mobil itu driverless itu sudah ada mesin learning gitu ya, mesin learning untuk membaca image gitu ya, kawan membaca image. Ini image itu harus dipastikan oleh si mesin learning di mobil itu ini orang atau ini adalah kabut saja gitu ya, menghalangi pandangan dia gitu, atau ini hanya daun saja yang ini kan kalau salah memutuskan dia nanti kalau yang apa setiap ada lewat dianggap orang terus. Nanti dia tidak perlu jalan-jalan ya, sebentar berhenti, sebentar berhenti. Takut ini harus di ini kan harus di apa namanya dihindari, jangan sampai nabrak.
Tapi yang pinter kan tentunya dia hanya berhenti saat memang ini orang gitu ya atau binatang gitu ya. Tapi kalau benda mati ya langsung aja jalan dan tidak terlalu keras gitu ya. Ya tidak. Nah, membedakan kekerasan gitu ya, keamanan gitu ya, apakah lanjut atau tidak itu dilatih dulu gitu ya. Dilatih dulu di driverless eh, car itu ya. Nah, untuk itu maka sebetulnya tidak hanya ilmu statistik, ilmu komputer ya yang digunakan dalam menyusun machine learning, tapi sesuai substansi ya. Kalau di driverless berarti kita apa namanya harus paham masalah teknis ya, apa namanya fisika gitu ya, gerak dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mau belajar kedokteran gitu ya, untuk prediksi kanker, memprediksi ada penyakit atau tidak gitu ya. Mungkin kita perlu paham biologi. Jadi data mining atau machine learning itu ya, diterapkan di banyak disiplin ilmu ya. Jadi sangat luas ya. Termasuk di kita di keuangan negara atau di ekonomi juga kita manfaatkan nanti ya sesuai data kita. Nah, termasuk misalnya ini ya, kalau di ekonomi kredit card gitu ya. Transaksi kredit card itu kan sekarang sudah menjadi apa namanya? Setiap orang harus melakukan gitu ya. Nah, tapi eh, memudahkan tapi di satu sisi kadang menjadi peluang orang curang atau namanya penipuan gitu ya. Nah, sebetulnya harus bisa dibuat mesin learning untuk membedakan gitu ya antara transaksi yang memang sah ya dibuat oleh orang yang berhak gitu ya dengan transaksi yang yaitu penipuan gitu ya. Ini diterobos gitu ya keamanan. Nah, itu harus bisa dibedakan ya dari penipuan-penipuan yang ada itu dicek ciri-cirinya seperti apa sehingga nanti masuk ke algoritma machine learning ya. Eh, nah, jadi bisa dihindari itu ya ada kecurangan-kecurangan kredit card gitu ya. Kemarin istri saya di kantornya katanya BPK ya, itu pas banyak yang jebol tuh ya, jebol ada puluhan pegawai BPK ya yang kena auto debit tuh ya dari mana tuh dari Uganda atau apa ya. Itu kan berarti mesin learning banknya itu eh, belum bagus gitu ya atau belum ada barangkali. Jadi gampang dibobol. Nah, ini untuk menyelamatkan apa namanya pengguna bank itu klien bank ya harusnya bank punya segera mesin learning seperti ini. Nah, ini web search tadi ya yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang tadi pre-processing itu sekarang eh, apa namanya yang lebih lengkapnya ditambah gitu ya sebelum kita buat menjadi mesinnya gitu ya ada pre-processing ya disiapkan data untuk menjadi latihan itu jangan sampai kurang lengkap gitu ya kita lengkapi ya kemudian kita standarisasi ya di scaling gitu ya kemudian ditambah dengan misalnya eh, apa namanya eh, yang kategori dengan angka menjadi angka diubah ya. Itu kan tiga yang kita lakukan di pre-processing. Nah, sekarang future extraction ya, yang akan kita pelajari sekarang itu yaitu kita pelajari si datanya itu ya dengan cara apa? Melihat statistik deskriptifnya, kemudian kedua melihat visualisasinya gitu ya. Nah, dua itu ya, statistik deskriptif, visualisasi. Visualisasi bisa macam-macam ya. Eh, Nah, nanti kita pelajari. Nah, baru kita nanti bikin mesin gitu ya, decoder gitu. Nah, berdasarkan apa namanya, dilabel atau tidak. Nah, sehingga kita dapat nanti oh untuk image apa untuk voice recognition hasil untuk voice yang kita tidak tahu sebetulnya si komputer hanya diperlihatkan filenya saja kan, terus kita dapat hasil sudah berupa transkrip. Enak kan kita tidak perlu bayar orang gitu ya. Dan bisa kalau komputer kan bisa ini tak terbatas lah bisa dikatakan yang dia kerjakan. Nah, yang kita pelajari ini tidak sampai dalam membahas basic machine learning gitu ya, tapi kita membahas hanya apply-nya aja ya, applied machine learning gitu ya, bagaimana menerapkan machine learning dalam konteks kita gitu ya. Jadi kita tidak akan baca, tidak akan belajar sampai seperti yang orang-orang IT ya, kita penerapannya saja ya.
menerapkan library tadi gitu ya, dan lain-lain nanti. Nah, kemudian kedua ini ya, membedakan jenis machine learning ya. Jadi sementara ini machine learning itu dibagi dua. Yang pertama supervised ya, learn to predict target value from label data ya. Eh, ini ada dua klasifikasi regresi. Jadi apa contohnya ini ya? Ini klasifikasi contohnya. Tadi saya bilang ya image recognition. Jadi ini gambar apel gitu ya. Kan dikasih file saja kan ke laptop ke komputer kita itu ya. Ini gambar apa nih? Kacang kapri gitu ya misalnya. Ini gambar ini jeruk, ini apel gitu ya. Nah, sementara awalnya kita training dataset itu kita kasih tahu kalau gambarnya ini apple, kalau gambarnya ini lemon, kalau gambarnya ini ini salah ya, orange gitu ya. Kalau gambarnya begini, apa bedanya ini sama apel juga? Nah, jadi ada apel dua, gambarnya beda kan? Ternyata harus dia bisa ciri mengapa ini apel gitu ya. Jadi kita minta dia mempelajari semua misalnya 10.000 kita kasih data gitu ya. Nah, akhirnya nanti kita kasih data yang kita tidak tahu, yang kita tidak kasih. Jadi kalau yang pertama di sini kita mengupah orang ya, melihat image-image itu kita suruh. Kalau orang kan pasti benar ya, karena dia tahu. Nah, tapi berikutnya sebetulnya kita ingin kita tidak perlu harus meng-hire orang untuk menentukan suatu foto ini apa namanya eh, termasuk buah apa. Jadi ini berarti ini dilabelin dulu gitu ya untuk training setnya itu ya. Jadi ini maksudnya supervised learning. Kenapa supervised ya? Si komputer belajar dari hasil yang sudah kita labelin ya. Jadi ada classifier orang. Nah, nanti dia akan menggunakan hasil belajarnya itu untuk menentukan yang sudah tidak yang tidak kita labelin, yang belum kita labelin. Berdasarkan hasil belajar yang sudah kita labelin. After training gitu ya, at prediction time, the train model is used. Ya. Jadi ini nanti dia bikin model. Untuk, oh nanti saya harus menebak itu dengan seperti apa, menggunakan informasi-informasi apa saja. Nah, tadi juga termasuk melihat gambar gitu ya. Kita minta dulu orang-orang ya menjadi judge gitu ya, menjadi anotator. Misalnya 10.000. Nanti baru kita minta komputer menetapkan sendiri ya tanpa bantuan orang-orang lain. Termasuk ini ada peneliti yang saya ketemu tuh AI ya, orang IPB kayaknya. Profesor tuh masih muda. Nah, dia cerita, dia AI-nya itu, dia doktornya atau profesornya itu penelitiannya tentang apa? Tentang kucing. Dia mengumpulkan suara-suara kucing. Jadi kucing itu suaranya direkam gitu ya sampai 10.000 mungkin ya. Terus dia ini labelin gitu ya. Yang pas kucing itu suaranya begini, dia pas lagi minta apa? Begini minta apa? Nanti itu kalau sudah dapat ya model, nanti dia bisa memprediksi gitu ya, memprediksi kalau kucing bersuara begini, oh kira-kira bagaimana. Jadi saya berpikir ini dengan AI ini kita bisa seperti jadi Nabi Sulaiman kan, ke depannya. Apa namanya bisa jadi paham bahasa binatang. Nah, cuma kan apa namanya labelnya kalau bahasa binatang yang melabeli bukan orang, yang melabeli apa? Kita mengira-ngira gitu ya, kucing itu pas bersuara begini pingin apa? Nah, mengira-ngiranya itu yang ya, sebetulnya bukan jadinya bukan supervised learning gitu ya. Itu unsupervised ya. Jadi pertama kalau unsupervised itu mulai dari nah ini ya, find structure ya in unlabeled data gitu ya. Jadi suara kucing tadi ya. Ini kan kita tidak tahu sebenarnya dia mau apa. Ya, jadi ini tidak kita labelin gitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan memisah-misahkan. Nah itu makanya clustering itu unsupervised learning ya. Karena yang pertama kita lakukan hanya memisah-misahkan. Menggolongkan ini kira-kira kalau suara-suara begini itu pas dia pengen apa. Nah, jadi find group of similar dan finding unusual pattern ya, outlier detection. Jadi, nah contohnya ini kan. Jadi kalau dua dimensi saja ya eh, bisa kita lihat bisa kita gambarkan gitu ya. Eh, apa namanya?
oh ini berarti ada 3 klaster gitu ya. Eh, kita plotting aja di tabel begini, kita bisa tahu langsung kan, nggak perlu pakai mesin learning. Tapi kan di lapangan, data kita tidak hanya 2 dimensi begini ya. Data kita ada 17 misalnya, kan nggak bisa digambarkan gitu ya. Kita mau menggolong-golongkan sebagai klaster-klaster apa dengan 17 dimensi itu kan tidak bisa. Nah, kalau ini gampang kalau dua gitu ya. Tapi kebutuhannya biasanya tidak hanya dua gitu ya. Ukuran apa, ukuran apa, ukuran apa gitu ya. Nah, ini kita ingin tahu klasternya. Nah, ini tidak ada labelnya. Jadi unsupervised learning. Kita mulai dengan di sini. Tapi kalau ini sudah bagus gitu ya, eh, nanti hasil klaster ini bisa jadi label kan ya. Bisa jadi label. Akhirnya nanti kita bisa tahu bahasa binatang yang saya sampaikan. Kira seperti itu. Nah, itu ya tambahan untuk pengantar. Nah, tadi sudah masuk ke tambahan apa namanya, masuk ke bab yang akan kita eh, gunakan, yaitu di feature engineering gitu ya, exploratory data analysis. Nah, ini untuk berikutnya silakan teman-teman coba ya, exploratory data analysis ini. eh, ini ada, nah mulai dari sini nih. Nah, nah, ini di copy ya, coba dijalankan di Jupyter ya, terus sampai ke bawah ya, sampai ke ini apa namanya, sampai ke visualisasi ya. Dan juga nanti di modul saya juga sudah ada juga ya yang dipraktekkan hasil visualisasi di sini untuk yang ada di modul saya. Demikian ya sementara untuk sesi pertama. Nah, itu silakan dilanjut teman-teman kelompok-kelompok ya untuk diskusi untuk mengerjakan yang ada di buku mastering ini dan di modul saya. Kita ketemu lagi jam 6 kurang gitu ya. Atau 6 seperempat sekalian ya, habis maghrib. Baik ya, silakan diskusi dulu ya. Saya izin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.